Pernah nggak sih Anda merasa kalau mau percaya diri di kantor, Anda harus jadi orang yang paling vokal di ruangan? Atau kalau mau jadi pemimpin, harus jadi yang paling karismatik, gitu kan? Yang selalu jadi pusat perhatian. Nah, hari ini kita akan bongkar total mitos itu. Kita punya setumpuk materi yang Anda siapkan, yang intinya terinspirasi dari buku legendaris Susan Cain, Quiet. Misi kita, menggali 7 strategi mental buat seorang introvert. Bukan cuma biar bertahan ya, tapi justru biar bisa bersinar di dunia kerja yang kadang, rasanya memang didesain untuk para ekstrovert. Betul, dan ini menarik sekali karena materi yang Anda kumpulkan ini langsung dibuka dengan sebuah paradoks yang kuat. Kisah Rosa Parks kan, di satu sisi dia digambarkan sebagai sosok yang pemalu dan pendiam. Tapi di sisi lain, dia punya keberanian seekor singa. Ini kan sebuah teka-teki. Bagaimana bisa dua hal yang kelihatannya bertentangan, ini ada dalam satu orang, dan justru jadi kekuatannya. Itu dia pertanyaannya, bagaimana bisa ketenangan justru menjadi sumber kekuatan yang dahsyat? Dari sinilah kita akan mulai membongkar strategi pertama, yang langsung menantang asumsi paling dasar di dunia kerja. Bahwa untuk didengar, kita harus jadi yang paling berisik. Strategi ini disebut Mainkan kekuatan kedalaman, bukan keramaian. bener. Konsep utamanya di sini, yang disebut oleh Susan Cain adalah extrovert's ideal. Betul. Ini semacam keyakinan budaya yang begitu meresap sampai kita nggak sadar lagi. Keyakinan bahwa pribadi yang ideal itu harus supel, dominan, dan selalu nyaman jadi pusat perhatian. Dan ada penelitian yang dikutip di sini yang membuktikan bias ini nyata loh. Iya kan? Orang yang lebih banyak bicara di rapat, secara otomatis cenderung dinilai lebih pintar. Lebih menarik, lebih kompeten oleh orang lain. Padahal tidak ada korelasi sama sekali antara volume suara dengan kualitas ide kan? Sama sekali tidak ada. Dan bias ini bahaya banget, karena artinya kita bisa saja melewatkan ide-ide terbaik di ruangan. Hanya karena idenya datang dari orang yang paling pendiam. Nah, di sumber ini ada contoh kasus yang sangat kena tentang seorang pengacara Wall Street bernama Laura. Betul, Laura ini digambarkan sebagai sosok yang pendiam, analitis, dan dia jelas merasa salah tempat di dunia negosiasi yang super agresif. Dia harus berhadapan dengan pengacara lawan yang gayanya persis seperti stereotip itu ya. Iya, vokal, dominan, bicara terus tanpa henti, seolah mau membanjiri Laura dengan kata-kata. Dan reaksi pertama kita mungkin, oke, Laura harus bisa mengimbangi gaya itu kan. Tapi dia justru melakukan hal sebaliknya. Tepat, dia tidak mencoba membalas dengan volume yang sama. Alih-alih ikut berteriak, Laura tetap tenang. Dia membiarkan lawannya selesai dulu. Ya, dia biarkan selesai dengan pidatonya yang panjang. Lalu, setelah ada jeda, dia mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tenang tapi sangat tajam. Dia tidak menyerang argumennya. Oh, tapi menyerang fondasinya. Tepat. Menarik kan? Jadi dia nggak berusaha membantah klaim lawan satu persatu, tapi justru menantang dasar dari argumen itu sendiri. Apa itu taktik yang tidak berisiko ya? Maksudnya bukannya bisa dianggap pasif atau kalah? Justru disitulah letak kejeniusannya. Pertanyaannya sangat sederhana, seperti, angka yang Anda berikan dasarnya dari mana? Oh, pertanyaan-pertanyaan mendasar gitu ya? Betul. Atau bisa kita lihat proyeksi keuangannya jika kita menstruktur pinjamannya seperti ini. Dia tidak terbawa emosi, tapi membawa percakapan kembali ke substansi. Jadi kekuatannya bukan di volume suara? Bukan, tapi di persiapan yang matang luar biasa. Hasilnya, Laura bukan cuma memenangkan negosiasi itu. Ada lagi. Pengacara lawan yang tadinya super agresif malah sangat terkesan. Dia bilang gaya Laura itu sangat baik, sekaligus sangat tangguh, sampai menawarinya pekerjaan. Wow. Ini bukti nyata kalau substansi bisa mengalahkan kebisingan. Kisah Laura itu luar biasa. Dia menang bukan karena adu kencang suara, tapi karena dia lebih siap. Benar. Ini kayaknya jadi benang merah ya, bahwa persiapan itu sendiri bisa jadi semacam senjata rahasia buat introvert. Ini membawa kita ke strategi kedua. Persiapan adalah senjata utama. Persis. Dan ini bukan sekedar klise, ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Betul. Materi ini menceritakan kasus lain, seorang pengacara pajak bernama Esther. Dia brilian kalau mengerjakan analisis sendirian. Tapi langsung kelabakan kalau diminta bicara dadakan di rapat. Iya. Kenapa? Karena situasi mendadak dan penuh tekanan itu adalah bentuk stimulasi berlebih. Semua mata tertuju padamu, ada tekanan untuk merespon cepat. Dan itu mengganggu memori. Tepat. Ini bisa mengganggu fungsi memori jangka pendek yang kita butuhkan untuk improvisasi. Saya jujur merasa tertampar dengan cerita Esther ini. Seringkali kita, atau paling tidak saya, merasa bersalah kalau nggak bisa kasih jawaban on the spot. Merasa kurang pinter gitu ya? Iya. Padahal mungkin yang kita butuhkan cuma jeda 5 menit untuk berpikir, bukan kursus improvisasi dadakan. Dan itulah pelajarannya. Ini sangat membebaskan. Ketika Esther diberi waktu untuk persiapan, bahkan hanya beberapa jam, dia berubah total. Dia jadi efektif. Sangat efektif dan meyakinkan karena dia bisa dengan tenang mengakses pengetahuannya yang luas dari memori jangka panjang. Jadi, bagi seorang introvert, kebutuhan untuk persiapan itu bukanlah kelemahan. Tapi sebuah alat. Betul, itu adalah alat strategis untuk mengelola stimulasi dan membangun landasan kepercayaan diri yang kokoh sebelum harus tampil. Dan persiapan matang itu memberikan kemewahan lain, kemampuan untuk memilih kapan harus bicara. Ini strategi ketiga, pilih momen bicara yang strategis. Kita kembali lagi ke Laura. Ya, momen heningnya setelah pengacara lawan selesai bicara, itu kan sebenarnya sebuah pilihan strategis. Betul sekali, keheningan singkat itu punya efek psikologis yang kuat. Di tengah ruangan yang bising, keheningan justru menarik perhatian. Semua mata jadi tertuju padanya. Iya kan, menunggu apa yang akan dia katakan. Dinamika ruangan langsung berubah. Tiba-tiba, dia yang mengendalikan tempo percakapan. Ini adalah kekuatan alami introvert yang cenderung berpikir dulu baru bicara. Jeda itu bukan tanda keraguan, tapi tanda kontrol.
Contoh Rosa Parks juga sangat kuat di sini. Betul, saat diminta pindah dari kursinya di bus, dia tidak berpidato panjang lebar tentang ketidakadilan. Dia hanya mengucapkan satu kata, tenang tapi tegas. Tidak. Dan ketika polisi datang dan bertanya kenapa dia tidak mau pindah, dia tidak berdebat. Dia hanya bertanya balik, mengapa kalian semua menekan kami? Responsnya sangat singkat, tapi bobotnya luar biasa. Ini mengajarkan kita bahwa dampak sebuah pesan tidak diukur dari panjangnya, tapi dari ketepatannya dan momen penyampaiannya. Benar. Ini kan kebalikan total dari kultur kerja sekarang ya, yang kayaknya semua orang harus jadi content creator untuk karirnya sendiri. Betul, semua harus membangun personal branding yang berisik. Tapi strategi keempat justru sebaliknya. Tampilkan hasil, bukan personal branding yang berisik. Tepat. Materi ini mengingatkan kita pada fakta sejarah yang sering kita lupakan. Penemuan-penemuan terbesar. Teori gravitasi Newton, teori relativitas Einstein. Bahkan komputer pribadi pertama. Iya, semua lahir dari orang-orang yang nyaman bekerja sendiri dan merenung dalam kesendirian. Ada kutipan kunci di sini. Baik E sama dengan MC kuadrat maupun Paradise Lost tidak diciptakan sambil lalu oleh seorang penggila pesta. Haha, itu kena banget. Kesendirian atau solitude adalah katalis untuk inovasi. Benar. Ada konsep deliberate practice dari psikolog Anders Ericsson yang juga dikutip, yang katanya kunci untuk jadi ahli di bidang apapun. Dan syarat utamanya adalah konsentrasi super intens. Yang paling efektif dilakukan sendirian. Ini kan mode operasi alaminya para introvert. Dan kita tidak perlu melihat jauh ke masa lalu. Lihat saja Warren Buffett. Dia terkenal suka mengunci diri di kantornya berjam-jam hanya untuk membaca dan berpikir. Dia sengaja menjauhkan diri dari hiruk-pikuk pasar harian di Wall Street. Gayanya ini menantang hasil culture modern, yang sering mengagungkan networking tanpa henti. Buffett membuktikan bahwa kesuksesan jangka panjang seringkali lahir dari fokus mendalam tanpa gangguan. Bukan dari siapa yang paling sering muncul di acara industri. Tapi, kerja sendiri terus dan fokus mendalam kan butuh energi. Tentu. Dan ini sering jadi salah kaprah berikutnya tentang introvert. Mereka sering dibilang pemalas atau nggak ada energi. Padahal, mungkin kita hanya salah memahami dari mana energi itu berasal. Ini membawa kita ke strategi kelima yang krusial. Kelola energi sosial secara sadar. Ini mungkin perbedaan yang paling fundamental. Betul. Analogi yang digunakan di sumber ini sangat bagus. Ekstrovert itu seperti panel surya. Mereka menyerap dan mendapatkan energi dari stimulasi luar, dari interaksi, keramaian, aktivitas. Sementara introvert lebih seperti baterai isi ulang. Mereka mengeluarkan energi saat berinteraksi dan harus mengisi dayanya kembali dengan menyendiri, dengan masuk ke dalam diri. Jadi bukan soal jumlah energinya yang lebih sedikit, tapi cara chargingnya yang berbeda ya. Dan ada sains yang mendukung ini kan? Oh ada. Konsep tentang tingkat stimulasi optimal atau sweet spot setiap orang. Eksperimen jus lemon itu terdengar aneh tapi menarik. Memang aneh, tapi logikanya kuat. Saat jus lemon diteteskan ke lidah partisipan, introvert ternyata memproduksi air liur secara signifikan lebih banyak daripada ekstrovert. Bukan soal selera ya? Bukan, ini indikator biologis bahwa sistem saraf mereka secara alami lebih reaktif terhadap stimulasi sensorik. Tapi ada eksperimen lain yang lebih relevan. Eksperimen headphone. Oh, yang ini luar biasa. Jadi sekelompok introvert dan ekstrovert diminta bermain game sambil bebas mengatur volume musik di headphone mereka. Benar, hasil tahap pertama konsisten. Ekstrovert memilih volume yang keras, sekitar 72 desibel. Sementara introvert memilih volume yang jauh lebih rendah, sekitar 55 desibel. Yang penting, saat mereka bermain di volume pilihan masing-masing, performa mereka sama baiknya. Keduanya berada di sweet spot mereka. Lalu volumenya ditukar. Nah, ini bagian yang paling mengejutkan. Betul. Di tahap kedua, introvert dipaksa mendengar musik keras, dan ekstrovert dipaksa mendengar musik pelan. Hasilnya, performa keduanya terjun bebas. Keduanya anjlok. Iya, introvert menjadi terlalu terstimulasi, kewalahan, dan membuat banyak kesalahan. Sementara ekstrovert menjadi kurang terstimulasi, bosan, dan juga performanya menurun. Tunggu, jadi ini bukan soal selera musik keras atau pelan? Ini benar-benar kondisi biologis yang menentukan performa mereka bisa anjlok. Tepat sekali. Ini bukan lagi preferensi, tapi kondisi biologis untuk performa puncak. Gila. Ini langsung kepikiran semua desain open office yang katanya dibuat untuk kolaborasi. Jangan-jangan kita justru sedang menyabotase performa setengah dari tim kita tanpa sadar. Itu implikasi yang sangat nyata. Menempatkan diri di lingkungan yang tepat secara stimulasi bukan lagi kemewahan, tapi keharusan strategis. Tapi mengelola energi juga bukan berarti menghindari orang sama sekali kan? Tentu tidak. Dan ini membawa kita ke strategi ke-6. Bangun relasi lewat koneksi satu-satu. Mitosnya kan introvert itu antisosial, padahal tidak. Mereka hanya berbeda cara dalam bersosialisasi. Persis, ada penelitian dari Avril Thorne di sini yang menarik. Kalau sesama introvert ngobrol, mereka cenderung fokus pada satu atau dua topik serius dan mendalam. Mereka suka problem talk. Sementara sesama ekstrovert, topiknya lebih ringan dan beragam. Tapi temuan paling menariknya adalah ketika mereka dipasangkan. Introvert dan ekstrovert ternyata saling mengapresiasi. Oh iya, Introvert merasa percakapan jadi lebih ceria, seperti napas segar. Di sisi lain, ekstrovert merasa lebih bisa santai, bisa curhat, dan tidak harus selalu tampil ceria. wah jadi kita sebenarnya saling butuh ya, bukan saling bersaing untuk mendominasi percakapan. Kita saling melengkapi. Contoh tentang John Berhoff, si penjual super sukses itu, benar-benar membuktikan ini. Ya,
John Berhoff adalah seorang introvert klasik yang memecahkan rekor penjualan produk dapur Cutco, sebuah industri yang biasanya didominasi oleh penjual yang sangat ekstrovert. Apa rahasianya? Dia mengubah proses penjualan. Alih-alih presentasi satu arah, dia menjadikannya percakapan mendalam satu-satu. Dia mengajukan banyak sekali pertanyaan dan mendengarkan dengan seksama. Ada kutipan kunci dari John yang merangkum segalanya. Orang membeli dari saya bukan karena mereka mengerti apa yang saya jual, tapi karena mereka merasa dimengerti. Itu dalam sekali. Fokusnya bukan pada meyakinkan orang, tapi pada mendengarkan orang sampai mereka merasa terhubung. Itulah kekuatan koneksi mendalam, yang seringkali menjadi keunggulan alami seorang introvert. Oke, semua strategi ini dari persiapan, memilih momen, mengelola energi, sampai membangun koneksi keren banget. Tapi ini jadi menimbulkan pertanyaan mendasar. Pertanyaan apa itu? Untuk siapa kita melakukan ini semua? Apakah kita mencoba memperbaiki diri agar pas dengan cetakan dunia luar? Ini membawa kita ke poin terakhir yang mungkin paling fundamental. Definisikan sukses dengan cara Anda sendiri. Benar. Ini penting banget. Materi ini membahas sebuah pergeseran budaya besar yang dijelaskan oleh sejarawan Warren Sussman. Dulu, di abad ke-19, masyarakat hidup dalam apa yang disebut culture of character. Yang dihargai itu kebajikan batin, integritas, moralitas, kehormatan. Betul. Lalu, seiring munculnya industri, kota besar dan dunia penjualan, budayanya bergeser menjadi culture of personality. Fokusnya beralih ke pesona luar, bagaimana tampil magnetis, menarik, dan dominan. Dan pergeseran inilah yang melahirkan ekstrovert ideal dan kecemasan sosial yang kita rasakan sekarang. Ada kutipan di sini dari anggota milis Introvert Retreat yang sangat menyentuh dan menyakitkan. Dia menulis, semua komentar dari masa kecil masih terngiang. Oh? Bahwa saya malas, bodoh, lambat, membosankan. Asumsi bahwa ada sesuatu yang salah dalam diri saya sudah menjadi bagian dari diri saya. Itu dalam sekali ya. Itu kan rasa sakit psikis yang nyata, akibat dipaksa masuk ke dalam standar yang tidak cocok dengan diri kita. Tepat sekali. Karena itulah, pelajaran terakhir ini seperti sebuah ajakan untuk merebut kembali hak untuk menjadi diri sendiri. Sumber ini mengutip Mahatma Gandhi. Yang notabene adalah seorang introvert. Betul, beliau mengaku bahwa sifat pemalunya di masa muda justru menjadi perisainya. Sifat itu memaksanya untuk menimbang setiap kata dengan hati-hati. Yang pada akhirnya malah menjadi sumber kekuatan dan kebijaksanaannya. Benar. Jadi, ini adalah penegasan kembali bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh seberapa keras suara kita atau seberapa banyak koneksi kita di LinkedIn. Nilai itu datang dari inti diri kita. Pemikiran kita, integritas kita, dan kontribusi unik yang hanya bisa kita berikan dengan cara kita sendiri. Kalau kita tarik benang merahnya dari ketujuh strategi ini, pesannya menjadi sangat jelas. Kepercayaan diri sejati bagi seorang introvert bukan tentang menjadi lebih keras, Tapi tentang menjadi lebih siap. Energi Anda bukan terbatas, tapi sumbernya berbeda. Diam Anda bukan kosong, tapi penuh pemikiran. dan fokus mendalam Anda adalah aset yang sangat langka dan berharga di dunia yang semakin bising ini. Dan pada akhirnya, kesuksesan adalah sesuatu yang kita definisikan sendiri. Bukan yang didefinisikan oleh riuh rendahnya dunia luar. Sebagai penutup, ada sebuah analogi yang sangat puitis dari materi ini. Dikatakan bahwa introvert seringkali mewarisi kunci ke sebuah taman pribadi yang penuh dengan kekayaan tersembunyi. Memiliki kunci seperti itu, seperti Alice yang jatuh ke lubang kelinci. Iya, dia tidak memilih untuk pergi ke Wonderland, tapi setelah berada di sana, dia mengubahnya menjadi petualangan yang segar, fantastis, dan sepenuhnya miliknya. Jadi, pertanyaan reflektif untuk Anda bawa pulang adalah, petualangan apa yang menanti di dalam taman pribadi Anda jika Anda akhirnya memberinya kesempatan untuk dijelajahi?